Shalom adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 19 sampai ayat 22. Demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Ya, tentu kita sangat memerlukan dan sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Nah, kalau Amang bertanya sama kalian, apakah kegunaan dari air? Ayo, sama-sama coba. Kegunaan air adalah satu, untuk minum, mandi, untuk memasak, untuk mencuci, untuk membersihkan rumah, untuk pelarut obat, dan menyiram tanaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah manfaat atau kegunaan air. Adik-adik, bisa bayangkan nggak kalau sekiranya tidak ada air? Wah, kalau sekiranya tidak ada air, bisa bahaya itu kan dalam kehidupan kita. Bisa bahaya, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Kalau air tidak ada. Karena apa tadi? Itu adalah bagian dari kebutuhan pokok kita. Itu sangat pokok bagi yang namanya makhluk hidup. Atau ada air, tetapi airnya tidak bersih. Airnya keruh, airnya kotor, airnya berbau. Berbau karat, berbau busuk, berbau sampah, dan sebagainya. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau misalnya airnya tidak sehat, airnya tidak bagus, tentu itu juga akan mengganggu kita. Itu juga akan membuat kita tidak sehat. Atau membuat kita sakit, perlahan-lahan akan menyebabkan apa? Penyakit yang parah lalu menuju kepada kematian. Itulah betapa pentingnya persediaan air bersih. Maka di dalam rumah kita, kalau kita mandi, pasti kita memerlukan air yang bersih. Tidak mungkin air yang kotor. Sebegitu pentingnya lah air yang bersih di dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kalau tidak ada air bersih. Masa kita minum air yang berbau, air yang kotor, air yang sudah tercemar, air yang sudah tidak baik lagi untuk kesehatan kita, maka itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita, adik-adik. Benar kan? Nah, oleh karena itu, dalam firman ini juga demikian. Tuhan sekali lagi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, adik-adik, di mana dalam firman ini katanya Nabi Elisa melakukan satu mujizat. Apakah mujizat itu? Yaitu, siapa yang tahu? Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa apa? Mujizat itu apa, adik-adik? Mujizat itu sesuatu yang terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi mujizat itu tidak sama dengan magic, tidak sama dengan sulap. Bim salabim jadi apa, prok, bukan yang begitu. Itu sulap. Jadi mujizat ini sesuatu yang terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi itu bisa dilakukan melalui orang yang dipercayakan oleh Tuhan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi di sini dikatakan bahwa Nabi Elisa itu melakukan mujizat. Mujizat itu terjadi dari kuasa Tuhan. Mujizat apakah itu? Dikatakan di sini, Nabi Elisa menyehatkan air di
Yeriko, menyehatkan air di Yeriko. Jadi katanya di kota Yeriko itu Nabi Elisa membawa keselamatan bagi orang-orang di situ. Betapa hidupnya menjadi berkat kan adik-adik? Ketika dia datang ke satu tempat, ya ternyata dia menjadi berkat di situ. Ya, dia menjadi berkat lewat menyelamatkan orang-orang yang ada di Yeriko. Lewat apa? Lewat mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yang dia peroleh, yang dia doakan, yang dia minta kepada Tuhan supaya itu terjadi. Nah, lalu kita lihat di sini sesuai dengan namanya, kan Elisa artinya adalah Allah adalah keselamatanku. Oleh sebab itu, sesuai dengan namanya, Nabi Elisa itu betul-betul menyelamatkan banyak orang secara khusus dalam firman Tuhan firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu bahwa Elisa menyelamatkan orang-orang di Yeriko melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi katanya di sini adik-adik, kalau orang-orang di Yeriko itu terancam dengan persediaan air yang sehat, dan banyak dikatakan di situ tadi, sering ada keguguran bayi. Ya kalau mamanya mengandung, lalu meminum air yang tidak bersih, meminum air yang kotor, yang berbau, tentu itu akan mengganggu kesehatan bayi yang ada dalam tubuh orang tuanya atau tubuh ibunya. Karena bayi yang di dalam perutnya itu kan sensitif gitu. Kalau kemudian yang kotor masuk ke tubuhnya, itu akan mempengaruhi dan mengakibatkan keguguran. Tahu akibatnya keguguran, adik-adik? Jadi anaknya bisa mati di dalam perut karena meminum air yang tidak bersih tadi, atau bisa karena lahir tapi tidak kuat, akhirnya anak-anak yang dalam kandungan tadi yang mau lahir itu bisa mati. Itu namanya keguguran. Tidak lahir dengan sehat, tidak lahir dengan selamat, tapi meninggal dalam kandungan atau setelah dilahirkan dia. Itulah yang namanya dengan keguguran. Jadi katakan di sini tadi, terancam dengan persediaan air yang sehat, dan banyak yang mengalami kematian karena air yang tidak sehat itu. Berarti airnya kotor kan, keruh dan tidak baik. Bagaimana kalau air tidak sehat? Tentu bikin penyakit, alergi, gatal-gatal, itu bisa membuat kita, kalau diminum itu bisa membahayakan kesehatan kita, dan mengakibatkan kematian, seperti yang Mang Pendeta bilang tadi. Jadi benar, kalau air itu adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Ya, melihat kondisi itu, mereka meminta, sekali lagi, mereka meminta Elisa itu menolong mereka. Lalu kemudian Nabi Elisa datang kepada Allah. Jadi Elisa itu juga adik-adik tidak mengandalkan dirinya, tapi dia datang kepada Allah, memohon kepada Allah. Dia bilang, "Ya Tuhan Allah, biarlah hambamu ini menjadi berkat. Biarlah engkau melalui kuasamu bisa mengubah air yang tidak sehat tadi menjadi air yang sehat, menjadi air yang bersih, menjadi air yang bisa dipergunakan dengan baik oleh orang-orang yang ada di Yeriko." Dia meminta kepada Tuhan untuk menyehatkan kembali air itu. Lihatlah. Jadi Elisa itu datang kepada Tuhan, memohon keselamatan, memohon kekuatan dari Tuhan. Yeriko itu kota yang baik, tapi airnya tidak baik. Ini menjadi tidak baik karena airnya yang tidak baik tadi. Dan supaya sehat dan bayi-bayi tidak lahir keguguran, tidak mati, maka Elisa pun menolong mereka dengan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini yang luar biasa, adik-adik. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menolong orang lain, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memakai kita menjadi alatnya menolong orang lain. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Iya kan? Berdoa kepada Tuhan. Maka Elisa melakukan seperti petunjuk Tuhan itu. Lalu katanya, "Ambillah," kata Elisa, "ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam ke dalamnya," kata Elisa. Maka dilakukan seperti itu oleh orang yang di Yeriko tadi, yang dimintanya untuk mengambil pinggan atau piring dan di dalamnya ada garam. Lalu Nabi Elisa pergi ke mata air itu, lalu melemparkan garam itu ke dalamnya. Lalu dia bilang, "Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi." Tahu apa yang terjadi, adik-adik? Yang terjadi adalah benar demikian.
air itu menjadi sehat untuk diminum, untuk dipergunakan, untuk dipakai, untuk dipergunakan sebaik-baiknya, air itu menjadi sehat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa tadi. Lalu air itu menjadi sehat, dan itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Itu kenapa bisa terjadi jadi sehat? Itulah karena kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhanlah yang menjadikan itu sehat, adik-adik. Bukan garam tadi atau pinggan tadi. Atau garam yang dilemparkan ke mata air itu. Bukan itu yang menyehatkan. Garam itu hanya sebagai alat atau media. Tahu media? Alatnya untuk menjadikan sehat seperti itu. Tapi kuasa yang membuat itu sehat adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Allah. Jadi sebenarnya kalau garam itu dilemparkan ke mata air, tentu garam itu kan akan dibawa oleh air yang mengalir itu jauh sampai kemudian tidak berasa lagi rasa asinnya. Tetapi kenapa kemudian bisa begitu? Sekali lagi adik-adik, kekuatannya bukan terletak pada garam itu, tapi karena kuasa Tuhan yang menyehatkan air itu. Itulah mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi Elisa, menyehatkan air itu dengan baik. Ya kalau dilemparkan garam kan akan terbawa oleh arus garam itu. Tetapi apa yang membuatnya menjadi sehat dan bisa dipergunakan dengan baik? Karena kuasa firman Tuhan, ucapan Tuhan tadilah adik-adik yang membuat air itu menjadi sehat. Jadi letaknya bukan pada garam, tetapi kepada perkataan Tuhan yang keluar biasa itu melalui Nabi Elisa sehingga terjadilah mukjizat. Jadi benar-benar kan? Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jadi tidak ada yang tidak bisa terjadi dengan doa yang diminta oleh siapa? Nabi Elisa. Itu sebabnya dikatakan, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu pasti terjadi kalau Tuhan berkehendak melakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Segala sesuatu dimungkinkan dengan kekuatan doa. Tapi teruslah berharap kepada Tuhan, adik-adik. Mukjizat terjadi. Jangan pula nanti kalau adik-adik lihat ada air yang keruh, ada air yang kotor, ada air hujan, air becek-becekan, begitu kan, air comberan. Lalu adik-adik dengan gampangnya ambil garam. Kudoakan kau lalu menjadi bersih, sehat, dan tidak apa-apa. Enggak seperti itu. Itu dengan kuasa Tuhan dikerjakan oleh Nabi Elisa. Jadi supaya jangan salah adik-adik. Nanti bawa garam 2 goni ke sungai gitu kan. Dilemparkan, tidak berubah apa-apa. Itu harus dikerjakan dengan iman, percaya, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Bukan karena otak dan pikiran manusia. Apakah yang disampaikan firman ini adik-adik? Yang pertama, adik-adik harus terus menjaga kesehatan dan kebersihan air. Jadi sumber air itu harus dijaga supaya tetap sehat. Bagaimana caranya? Tentu dengan tidak mengotori sumber air itu sendiri. Dan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Tidak membuang sampah ke sungai. Kalau seperti itu adik-adik, maka sungai akan tercemar. Makhluk-makhluk hidup yang ada di sungai, di air itu akan mati. Sementara kita diminta untuk apa? Untuk menyehatkan air itu. Supaya makhluk hidup, ikan-ikan atau binatang-binatang lain yang berhabitat dan yang hidup di air itu bisa hidup dengan baik. Kita kan senang kalau di sungai ada ikan, tiba-tiba kita mancing, saat kita mancing, kemudian ada ikan yang memakan umpan pancing kita bawa pulang, kan kita senang. Lalu kita makan, kita kan gembira begitu. Jadi adik-adik harus menjaga, jangan buang sampah sembarangan. Ada pernah melihat buang sampah sembarangan, naik kereta, dibawa sampah di keretanya kan, setelah di sungai, dilemparkan begitu saja. Perasaan tidak bersalah, perasaan tidak melakukan apa-apa. Itu bahaya adik-adik. Jadi harus dimulai dari kecil, kita harus membiasakan air itu supaya tetap bersih. Kalau air itu kotor, kita akan sakit, kita akan dirugikan, dan akhirnya bisa menjadi penyebab kematian. Yang kedua adalah ketika, sekali lagi, Tuhan itu adalah penolong. Ya, Dia adalah Tuhan yang menolong kita. Maka dikatakan Tuhan itu, Yesus pun mengatakan dirinya adalah sebagai sumber air kehidupan.
maka Tuhan itu adalah penolong. Dia menolong kita, Dia melakukan yang terbaik bagi kita seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik untuk kita. Jadi ketika kita bergumul, ada persoalan kita, ada masalah kita, ada air yang tidak bersih, tidak sehat, Tuhan menolong. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari situ, diselamatkan dari situ. Jadi kalau berjumpa dengan Tuhan, kita bersuka cita karena apa? Tuhan selalu menolong kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, jadilah berkat bagi orang lain. Kenapa adik-adik? Kedatangan Nabi Elisa itu menjadi berkat bagi orang Yeriko. Maka adik-adik juga seperti itu. Kehadiranmu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu hadir di situ, orang senang. Oh, syukur kamu datang ya. Memang kamu baik. Memang kamu luar biasa. Kamu menolong aku mengerjakan tugas. Menolong aku, membantu aku dari aku yang tidak tahu. Menjadi tahu, memang kamu menjadi berkat kawanku, sobatku, bestiku, teman terbaikku gitu kan. Jangan pula ketika kita datang. Wih, datang dia, wih. Pergi kita ya. Jangan kita temani ini. Karena kalau datang ini bahaya. Ini tukang gosip ini anak yang tidak baik ini, anak melawan ini anak yang tidak baik ini. Jangan seperti itu, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Elisa itu kan, dia menjadi berkat. Jadi dia diberkati untuk menjadi berkat. Tidak ada adik-adik yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya, maka dia akan mengubah hal apapun yang tidak mungkin dari pikiran manusia menjadi mungkin. Maka percayalah, ia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita dalam segala hal. Tuhanlah penolongmu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dan jadilah sukacita bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur menerima firman-Mu. Kau mengajarkan kami supaya kami menjadi berkat kepada orang lain. Kehadiran kami menjadi berkat di tengah-tengah teman kami, di tengah-tengah permainan kami bersama dengan teman-teman, di sekolah, di gereja, kami menjadi berkat. Tidak kemudian kedatangan kami menjadi kebencian bagi orang lain. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami tetap dapat menjaga, merawat sumber air kehidupan, supaya tetap bersih, dapat menyehatkan kami, dan dapat menjadi sukacita bagi kami, karena itu adalah kebutuhan utama dan pokok kami. Kami tidak bisa bayangkan kalau air tidak sehat, itu akan membahayakan kesehatan kami, dan bahkan akan dapat menyebabkan kematian, kalau tidak bersih dan tidak sehat. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, kuatkan kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati guru di sekolah minggu, guru di sekolah, orang tua di rumah, supaya mereka tidak jemu-jemu untuk mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami saat sekolah, saat belajar, saat dididik di sekolah minggu juga seperti itu. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tetap diam penuh hormat, menunjukkan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunkanlah dosa kami di dalam Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.